Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Juliana Friska. In today's lesson, I'm going to explain about parallel structure with paired conjunction. I'm going to use bahasa Indonesia to ease you to understand materials. Jadi, saya akan pakai bahasa Indonesia supaya materinya lebih gampang dimengerti. Oke, kita masuk ke materi. Let's get started. This is our materials, parallel structure with paired conjunction. Next, what is parallel structure? Apa sih itu parallel structure? Jadi parallel structure itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki level atau fungsi yang sama. Misalnya, di bawah example, misalnya verb, kita pakai verb ing, maka semuanya harus pakai verb ing. For instance, studying, reading, and thinking. Itu jadi kalau misalnya satu pakai verb ing, it means that semuanya harus pakai verb ing. Itu baru kita sebut dengan parallel. So they are parallel. Terus kalau kita pakai preposition, semuanya harus pakai preposition. Misalnya in the house, on the floor, at the museum, gitu. Jadi semuanya harus pakai preposition. Baru bisa kita sebut dengan paralel. Nah, kemudian begitu juga kalau kita pakai adjektif, maka semuanya harus pakai adjektif. Kalau kita punya dua kata, ya berarti dua-duanya harus adjektif. Kalau kita punya tiga kata, ya berarti tiga-tiganya harus adjektif. For instance, beautiful gown. Kita pakai beautiful, itu kata sifat, gown, kata benda. Nah, kita pakai juga sebelahnya lagi elegant lamp. Elegantnya kata sifat, lampnya kata benda. Nah, they are parallel, because sama-sama adjektif. Gitu ya. Jadi, paralel itu adalah two words or more, dua kata atau lebih yang memiliki level atau fungsi yang sama. Jadi kalau sama-sama pakai verb ing, ya berarti semuanya harus pakai verb ing. Kalau misalnya kita pakai to verb one, semuanya harus pakai to verb one. Kalau kita pakai preposition, semuanya berarti harus pakai preposition. Gitu ya. Next. Nah, what is paired conjunction? Tadi kita sudah belajar tentang paired parallel structure. Sekarang paired conjunction. Apa sih itu paired conjunction? Namanya aja udah pair. Pair itu artinya berpasangan. Jadi conjunctionnya itu berpasangan, gitu. Misalnya, both itu pasangannya and. Either pasangannya or. Neither pasangannya nor. Terus not only pasangannya but also. Boleh nggak Miss pasangannya itu bertukar atau tertukar? Misalnya kita pakai both sama or. Either sama and, boleh nggak? Tidak boleh. Jadi paired conjunction ini pasangannya harus sama. So there are 4 paired conjunction, ada 4 pasangan dalam paired conjunction ini, dan pasangannya tidak boleh berubah. It means that both pasangannya harus and, terus either pasangannya harus or, neither pasangannya harus nor, not only pasangannya harus but also. Nggak boleh tuh ketukar-tukar. Oke, jadi itu dia paired conjunction, kita udah tahu, parallel structure yang seperti apa kita udah tahu. Nah, sekarang kita gabungkan parallel structure with paired conjunction yang seperti apa sih? Next. Nah, ini parallel structure with paired conjunction itu nanti ketika kita buat ada both dan and, itu paired conjunctionnya, di antara kata both dan and itu harus memiliki struktur atau the same structure, harus sama strukturnya. Kalau setelah both kita pakai verb ing, maka setelah and juga kita pakai verb ing. Kalau setelah both kita pakai preposition, maka setelah and juga kita pakai preposition. Begitu juga seterusnya. Setelah either kita pakai verb one, maka setelah or kita pakai verb one. Itu ya. Dan setelah misalnya setelah neither kita pakai noun, maka setelah nor kita pakai noun. Setelah not only kita pakai misalnya what else? Misalnya kita pakai verb ing, maka setelah but also juga pakainya verb ing. Next. Nah, these are some examples. Ini ada beberapa contoh dari parallel structure with paired conjunction. She knows both where you went and what you did. Jadi kita di situ ada paired conjunctionnya, yang mana paired conjunctionnya di situ udah ada yang di bold, yaitu kata both dan and.
Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kata yang setelah both dan setelah and. Jadi di antara pair structure itu yang kita sebut parallel structure. Jadi they should be parallel. Mereka harus paralel. Setelah both itu ada kata WH question, ada kata where, dan setelah and juga ada kata what, yaitu WH question juga. Setelah itu ada you di sini. Nah, you ini adalah subject. Nah, setelah what juga ada you. Setelah you ada verb 2 di sini. Di sini juga ada verb 2 yaitu did. It means that they are parallel. Both where you went and what you did. Oke, jadi structure-nya sama. So we call it parallel structure. Okay, next, the second one. We were told to either cut back on expenses or find more money. Jadi yang mana parallel structure-nya? Parallel structure-nya adalah either dan or. Sudah benar belum parallel structure-nya? Sudah, karena either pasangannya harus or. Nah, setelah either itu ada verb one, yaitu kata cut di sini. Oke, nah ada kata cut di sini adalah verb one, berarti setelah or juga harus verb one. Apa katanya di sini adalah find. Berarti apakah mereka sama-sama verb one? Yes, it is. So it means that they are parallel. Itu berarti mereka paralel dan paired conjunction-nya benar. It means that the sentence is correct. Next, the third one. Jasmine was neither taking her medicine nor getting enough sleep. Kita lihat, yang mana paired conjunction-nya di situ ada kata neither dan nor. Apakah sudah benar pasangannya paired conjunction-nya itu neither itu sama nor? Yes, it is. Benar ya, jadi sudah benar. Next, yang berikutnya adalah kita lihat paralel atau tidak mereka. Setelah neither ada kata taking. Taking ini adalah verb ing. Terus setelah kata nor juga ada getting. Ini juga verb ing. It means that they are parallel. Jadi sama-sama pakai verb ing setelah paired conjunction tersebut. Okay. Next, the last one is, he is not only an excellent author, but also an extraordinary student. Nah, di situ mana yang kita sebut dengan paired conjunction? Ya, benar. Not only then, but also. Pasangannya sudah benar belum? Oh, sudah. Berarti yang harus kita cek parallel structure-nya. Between not only and but also. Apakah sama structure-nya? Kita lihat. Di situ ada kata and, menunjukkan jumlah gitu ya. And, berarti seorang. Excellent, adjective yang diikuti kata benda. Setelah but also juga sama. Ada and, terus ada extraordinary, adjective, dan kemudian ada student, kata benda juga. Berarti apakah mereka paralel? Yes, it is. Mereka paralel. So it means that those four sentences are parallel. Mereka empat-empatnya ini adalah kalimat yang paralel. Okay, so let's move to the tricks. Jadi kalau misalnya kamu mengerjakan soal TOEFL nanti, because we have a very limited time on TOEFL, jadi on TOEFL test, kita punya waktu yang sangat-sangat limited, jadi kita harus tahu nih gimana cara kita supaya cepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal structure and written expression terutama. Oke, apa triksnya? The first one is yang harus kamu cari di dalam kalimat tersebut untuk menentukan kalimat itu benar atau salah, atau mencari mana kalimat yang benar, itu the first trick that you have to do is be sure the paired conjunction is correct. Jadi kamu pastikan dulu paired conjunction-nya benar. Berarti kalau dia both sama and pasangannya. Kalau either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Nah, pastikan dulu. Kalau kamu udah yakin bahwa paired conjunction-nya itu benar, correct. Nah, baru lanjut ke trik yang kedua. What is that? Check the parallel structure between the paired conjunction. Jadi kamu cek parallel structure antara si paired conjunction tadi. Seperti antara both dan setelah both dan setelah and gitu. Jadi di antara mereka tersebut. Jadi harus paralel. Seperti yang tadi kita sudah contohkan ya. Jadi kalau misalnya mereka satu pakai verb ing, berarti dua-duanya pakai verb ing. Kalau satu pakai adjective, yang satunya juga harus pakai adjective. Gitu ya. Oke, this is the tricks. Kemudian setelah tricksnya itu, kita mulai coba kerjakan exercise.
Circle the word that indicates that the sentence should have parallel parts. Jadi nanti kamu tandain mana yang merupakan kalimat yang harusnya paralel. Underline parts that should be parallel, kamu garis bawahi saja, that indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi nanti kamu tinggal tentukan apakah kalimat ini correct or incorrect. Oke, let's do it. Kita kerjakan sama-sama, jadi nanti ketika kamu ketemu soal seperti ini, di dalam soal TOEFL, kamu akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, kita mulai nomor 1. Apa trik yang pertama tadi? Trik yang pertama adalah cek the paired conjunction. Jadi kita cek dulu paired conjunction-nya. Apakah sudah benar? Let's check number 1. She would like neither to see a movie or to go bowling. Jadi yang pertama kita cek adalah si paired conjunction. Yang mana paired conjunction? Oh, ada kata neither nih di sini. Oke, berarti yang neither. Berarti neither pasangannya apa ya? Pasangannya harus nor. Oke, sedangkan di sini pasangannya or. Berarti yang kalau nomor 1 aja dia udah salah, pasangannya sudah salah, berarti it means that the sentence is incorrect. Oke, jadi kalimat nomor 1 ini adalah incorrect. Oke, next, number 2. Nomor 2. Nomor 2 ini kita cari seperti yang tadi. Check the parallel structure, the paired conjunction. Kita cek dulu paired conjunction-nya yang mana. Oke, nomor 2, either. Oh, di sini ada either. Berarti pasangan either ini pasti or, harusnya or. Kita cari oh dan ternyata benar. Di sini paired conjunction-nya sudah benar, either sama or. Oke, nah berarti kita pindah ke trik nomor 2 karena yang pertama sudah benar. Yang kedua, kita cek parallel structure-nya between either dan or. Oke, either di sini ada the manager. The manager is a noun, adalah kata benda. Terus di sini ada her assistant, juga kata benda. Are they parallel? Apakah mereka paralel? Yes, it is, karena mereka sama-sama kata benda. So either the manager or her assistant can help you with your refund. Jadi ini kita sebut parallel or not? Yes, it is parallel. Okay, next. Let's see number 3. Question number 3. She wants not only to take a trip to Europe, but also she would like to travel to Asia. Oke, yang pertama kali harus kita cari tadi seperti biasa, paired conjunction-nya dulu. Pastikan kalau paired conjunction-nya benar. Yang mana paired conjunction-nya? Not only dan but also. Oke, not only, di sini ada not only, di sini ada but also. Berarti sudah benar ya pasangannya. And then yang harus kita cek kedua, kemudian adalah parallel structure-nya. Di antara not only ini sama di antara but also ini sudah paralel atau belum. Oke, kita lihat. Setelah not only ada to take, yaitu to verb 1. Berarti setelah but also juga harusnya ada to take. Tapi ternyata to take atau to stay ada to verb 1 juga. Tapi ternyata di sini adanya she would like. Berarti are they parallel? Of course not. Jadi karena mereka ini tidak sama, di sini pakainya to verb 1, sedangkan di sini pakainya she would, berarti tidak paralel. So it means that the sentence is incorrect. Okay, next. Number 4. Jadi gitu ya cara mengerjakannya. Number 4. He could correct neither what you said nor you wrote. Kita cek yang pertama tadi seperti biasa paired conjunction-nya dulu. So what is the paired conjunction in this sentence? Yang ini ada neither dan ada nor. Sudah benarkah pasangannya? Sudah. Oke, berarti yang kedua kita cek adalah parallel structure-nya di antara neither ini dan di antara nor. Oke, setelah neither ada kata what you said. Berarti ada WH question dulu, subject, baru verb 2. Setelah nor juga berarti harus ada WH question dulu, subject dan verb 2. Tapi di sini hanya ada subject dan verb 2, tidak ada WH question-nya. Jadi apakah kalimat ini ataukah apakah mereka ini paralel or not? Jawabannya of course not. Karena di sini harusnya what you said, harusnya di sini adalah what you wrote atau where you wrote atau when you wrote. Gitu ya. So it is not parallel. Next, the last but not the least. Both the tailor and the laundress could fake the damage to the dress. Oke, kita lihat mana paired conjunction-nya. Paired conjunction-nya adalah both dan and. Sudah benar pasangannya? It is, sudah benar ya. Next, kita cek adalah
parallel structure-nya. Di sini ada kata the tailor. So the tailor is the noun, ya kan? Orangnya, bendanya. Tailor itu artinya penjahit. And then setelah kata N ada the laundress. The laundress itu means the laundryman, orang tukang laundry gitu. Jadi apakah ini sudah paralel? Yes, it is, karena dia sama-sama orang. The tailor adalah orang, the laundress juga adalah orang. It means that they are parallel. So, any questions so far? Yeah. If you have a question, feel free to contact me. I think that's enough to our material for today. Thank you very much for your attention. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.